Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Juliana Tampu Boleng dengan NIM 420323333 dari kelas PSM 20B. Adapun topik pembahasan pada video kali ini adalah mengenai uji hipotesis atau uji T dalam satu sampel. Apa itu pengertian daripada uji T? Uji T adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol. Uji T itu disebut juga nama student T. Kemudian sampelnya itu diambil secara acak dari populasi berdistribusi normal. Dan datanya itu berskala interval atau juga rasio. Selanjutnya, apa itu kegunaan daripada uji T? Adapun kegunaan daripada uji T adalah yang pertama, sebagai alat analisis data untuk menguji satu populasi atau dua populasi. Yang kedua itu untuk membandingkan dua rata-rata untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata tersebut adalah perbedaan nyata atau hanya karena kebetulan. Selanjutnya, bagaimanakah penggolongan pada uji T? Penggolongan pada uji T itu terdapat dua, yang pertama ada satu sampel dan juga ada dua sampel. Pada dua sampel itu terdapat dua juga, yaitu ada dua sampel yang dependen dan ada dua sampel yang independen. Apakah pengertian dari uji T satu sampel? Uji T satu sampel itu adalah uji dalam analisis data yang melibatkan satu kelompok sampel dan menggunakan distribusi T-student dalam pengambilan keputusannya. Adapun asumsi-asumsi tersebut adalah yang pertama, variabel uji kontinu, itu baik berupa interval maupun rata-rata. Yang kedua, ada data sampel berdistribusi normal, ini dilakukan secara aproksimal. Yang ketiga itu ada skor-skor pada variabel uji saling bebas satu sama lain. Tujuan dari uji T1 sampel ini adalah untuk menguji perbedaan statistik antara nilai rata-rata populasi dengan satu nilai tertentu. Baik, di sini kita memasuki ke dalam contoh soal. Pertama-tama itu kita lihat terdapat contoh soal di dalam nomor 2 ini. Dalam survei oleh Divisi Research and Development, maka PT Philips itu memiliki data seperti berikut ini. Kemudian ditanyakan adalah ujilah hipotesis statistiknya. Diketahui hipotesis awalnya itu adalah sama dengan 4. Kemudian hipotesis alternatifnya itu adalah tidak sama dengan 4. Maka langsung saja kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS-nya. Berikut adalah aplikasi SPSS-nya. Terdapat data view berikut ini, kemudian kita lihat variabel view-nya seperti ini. Untuk uji hipotesisnya dilakukan pada sampel yang berdistribusi normal. Untuk itu maka kita lakukan yang pertama-tama itu kita ke analis, kemudian ke compare means, lalu ke one sample t-test. Kemudian kita masukkan variabel daya tahan lampunya ini ke dalam tes variabelnya. Kemudian kita pilih option, lalu kita isi confidence interval persentasenya itu. Tadi di dalam soal seperti yang kita lihat adalah 95%. Kemudian kita pilih exclude case analysis. Kemudian kita klik continue, lalu kita masukkan test value-nya itu seperti dalam soal, yaitu adalah 4. Kemudian kita klikkan OK. Berikut adalah tampilannya. Bisa kita lihat terdapat ada one sample statistik dan juga ada one sample testnya.
di dalam one sample statistiknya itu terdapat ada N, di mana N itu adalah jumlah data yang ada kita lakukan tadi, yaitu 25. Kemudian terdapat min, yaitu rata-rata dari data tersebut, yaitu 4,88. Kemudian terdapat di dalam one sample testnya itu ada T hitungnya, yaitu 2,641. T hitung itu rumusnya adalah X bar dikurang mu per S akar N. Kemudian DF-nya itu adalah 24. Ini dari rumus N kurang 1, yaitu 25 kurang 1 sama dengan 24. Kemudian diketahui sigmanya itu sama dengan 0,14. Lalu ada terdapat mean difference, yaitu 0,880, di mana mean difference itu adalah perbedaan dari kesalahan nilai yang sebenarnya. Maka dari data ini dapat kita lihat, kita gunakan rumus T hitung itu lebih kecil daripada T tabel, maka data akan diterima. Untuk mengetahuinya, kita cari tahu dulu T tabelnya. Berikut adalah T tabelnya. Diketahui kan data DF tadi adalah 24 dengan sigmanya itu adalah 0,25. Maka terdapatlah nilainya itu adalah 2,064. Di dalam T hitungnya itu tadi diketahui adalah nilainya 2,641, di mana T hitung itu lebih besar dibandingkan T tabelnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa hipotesis awalnya itu ditolak, yaitu hipotesis awalnya itu tidak sama dengan 4 karena T hitungnya itu lebih besar daripada T tabelnya. Padahal seharusnya itu adalah T hitungnya itu harus lebih kecil dibandingkan T tabelnya. Kemudian terdapat pada sigmanya itu lebih kecil dibandingkan daripada T tabel sigma dalam tabelnya. Maka hipotesisnya itu tidak sama dengan 4 dan hipotesisnya itu ditolak.